Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Aditya dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2025 Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program yang saya buat untuk mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu sistem inventaris barang toko sederhana berbasis Python. Program ini memiliki 8 fitur utama, yakni tampilkan barang, tambah barang, hapus barang, transaksi keluar atau masuk, undo transaksi, cari barang, sortir barang, dan riwayat transaksi. Atau tampilkan riwayat transaksi. Kita mulai dari awal di struktur data yang pertama. Di struktur data yang pertama ini linked list. Kalau kita lihat dari kodenya, ada class node yang menjadi blok pembangun dasarnya. Lalu setiap node menyimpan satu dictionary. Ada kode, nama, kategori, harga, dan stok. Dan plus satu pointer next di sini yang menunjukkan node berikutnya. Nah, kelas linked list ini hanya menyimpan satu hal. Ini head untuk referensi ke node pertama. Dari situ semua operasi nantinya ditambah, hapus, update, stok, dan konversi ke list. Kenapa linked list? Karena kita butuh struktur yang ukurannya dinamis. Barang bisa ditambah dan dihapus kapan saja tanpa perlu menggeser elemen lain seperti pada array biasa. Nah, proses hapus pada linked list hanya membutuhkan pengubahan satu pointer dan tidak memerlukan pergeseran data. Namun, linked list ini perlu mempunyai kelemahan. Jadi, semakin banyak barang, maka semakin lama pencariannya. Disinilah hash table berfungsi. Oke, mari kita ke lagi hash table. Di hash table, saya menggunakan spread chaining. Idenya sederhana sih. Daripada mencari barang satu persatu dari depan menggunakan linked list, kenapa kita tidak langsung membuat saja ke posisi yang tepat? Nah, hash table di sini melakukan ini dengan mengubah kode menjadi indeks angka di sini. Nah, def hash. Di fungsi hash ini, kita mengubah kok nilai. Dia menjumlahkan nilai ASCII dari setiap karakter kode produk, lalu mengambil sisanya setelah kapasitas tabel dengan kapasitas 50 slot. 50 slot di sini saya. Tapi bagaimana kalau misalnya dua kode berbeda menghasilkan indeks yang sama? Nah, ini namanya collision dan kita tangani dengan spread chaining. Setiap slot bukan menyimpan satu nilai, tapi sebuah list. Jadi, ketika terjadi collision, nilai baru hanya ditambah ke list di slot tersebut. Oke. Hash table ini konstan, tidak peduli berapa banyak barang yang ada. Inilah kenapa saya menyimpan data barang di dua tempat sekaligus. Linked list untuk urutan dan transversal, dan hash table untuk pencarian yang cepat. Keduanya selalu sinkron. Setiap saya menambahkan data atau mengubah di satu tempat, perubahan yang sama akan diterapkan di tempat yang lain. Oke, kita masuk ke struktur data yang ketiga. Ada stack. Di sini stack saya gunakan untuk fitur undo. Stack bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Transaksi yang paling terakhir masuk itulah yang pertama bisa diunduh. Persis seperti Ctrl Z. Implementasinya sederhana. Kelas stacknya ini membungkus Python list dengan tiga operasi utama, yakni push, pop, dan pick. Push untuk menambahkan data atau menyimpan transaksi baru, pop untuk mengambil dan menghapus transaksi teratas, dan pick untuk melihat transaksi teratas tanpa menghapusnya atau mengubahnya. Setiap kali user menambahkan barang, menghapus atau melakukan transaksi masuk atau keluar, sebuah dictionary yang berisi detail transaksi di-push di sini. Saat undo dipanggil, kita pick dulu, lalu baru kita tampilkan preview transaksi yang tadi undo dan minta konfirmasi ke user apakah eh, barang ini mau diunduh atau tidak. Untuk transaksi masuk dan keluar, undo berarti mengembalikan stok bernilai. Untuk tambah barang, berarti undo menghapus barang tersebut dari linked list dan hash table. Dan untuk hapus barang, undo berarti memasukkan kembali data barang yang tersimpan ke dalam kedua struktur tadi. Jadi akan saya tunjukkan program. Kemudian kita ke linked list. Maksud saya ke linear search dan bubble sort.
Di linear search, eh, ini fungsinya untuk iterasi setiap barang dari awal sampai akhir. Kita ngecek apakah keyword yang dicari. Nah, kita cek apakah keyword yang dicari ada di dalam field yang ditentukan. Nah, pencarian ini mendukung pencarian substring. Misal kita ingin mencari banyak mie. Nah, mie goreng, mie kuah, dan mie rendang gitu. Kita cukup menuliskan keyword mie di situ dan akan otomatis keluar semuanya. Oke. Terus di sini algoritma kedua adalah bubble sort. Cara kerjanya simple. Kita membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu kita eh, kalau misalnya urutannya salah, kita tukar. Kita ulangi proses ini sehingga elemen terbesar ke posisi paling akhir setiap iterasinya. Nah, sebenarnya ini cukup kompleks ya karena misalnya kita ada 100 barang, berarti ada sekitar 10.000 perbandingan. Tapi untuk skala toko yang kecil, bubble sort ini sudah yang paling memadai. Fungsi ini juga mendukung sorting ascending dan descending untuk tiga field, nama, harga, dan stok. Agar data tidak hilang saat program tutup, saya membuat kelas database terpisah untuk dua database. Yang pertama database barang. Database barang ini menangani penyimpanan barang. Dan database riwayat ini menangani riwayat transaksi. Saat program pertama kali dibuka, metode atau fungsi muat di sini diaplikasikan. Jika nanti program akan membaca file JSON dan memuat datanya ke linked list, hash dan sub. Saat ada perubahan, di sini fungsi simpan di dalam sistem inventaris akan memanggil kedua database untuk menulis ulang. Biasanya program ini akan menyimpan database yang ketika tutup buka lagi semua riwayat atau datanya masih ada. Mari kita lihat sekilas bagaimana program ini berjalan. Misalnya kita input barang dengan eh, yang kedua kodenya botol. Ini barang berhasil ditambahkan. Misalnya kita lakukan transaksi. Paling transaksi. Keluar. Enggak terlalu spesial-spesialnya. Apa? Nah, program mengecek stok di stable lalu memvalidasi kecukupan stok. Jika stoknya cukup, barang akan dikeluarkan dan diperbarui di link list dan stable. Ini ada juga record untuk transaksi. Sekarang kita coba untuk transaksi tadi. Nah, nomor 5. Di sini dengan metode pick kita bisa melihat transaksi terakhir yang kita lakukan. Sebelum menghapusnya. Kalau gitu kita konfirmasi, misalnya kita konfirmasi yes ini botol teh botol telah dikembalikan ke stok awal. Selanjutnya kita coba yang lain, misalnya tampilkan barang. Tampilkan barang di sini dengan klik satu. Semua barang akan ditampilkan di sini sesuai urutan input. Oke, yang lain kita coba hapus barang berdasarkan produk misalnya BR4. Nah, kita di sini ada preview apakah hapus teh botol dan konfirmasi. Kita tekan yes di sini.
Kayak botol bahasa bagus. Tapi juga bisa unduh lagi, review lagi, unduh transaksi stay botol. Yes, gitu. Apa yang hmm, cari? Kita coba cari ya. Di sini bisa cari dengan kode atau cari dengan nama. Saya coba implementasikan yang cepat ya. BRG 001 itu di Indomie goreng. Kita coba cari dengan metode wait. Kenapa misalnya kita masukkan mie, maka akan keluar semua mie yang kita punya. Semua substring mie. Terakhir, oh masih ada dua ya. Kita coba urutan barang berdasarkan stok. Karena kita ingin mengecek stoknya misalnya. Nah, sending akan ditampilkan stok urutan barang berdasarkan stok dari yang terkecil. Sending. Descending dari yang terbesar. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Coba cek. Nah, itu transaksi yang baru saja kita lakukan. Karena ada beberapa yang kita unduh tadi, jadi itu kita dihapus dari database. Selesai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak telah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.